Oke. Nah, sekarang kita akan membahas eh, beberapa jenis fungsi produksi eksplisit. Fungsi eksplisit. Nanti dari setiap fungsi produksi eksplisit tersebut kita akan membahas beberapa aspeknya. Ya. Yang pertama tentu functional formnya, kemudian kita akan melihat bentuk dari kurvaturnya. Kurvatur ini kebetulan kita akan lihat bentuk dari surface, ya, surface plot, kemudian kontur plotnya juga, ya, atau isoquant map, ya. Kemudian selain itu kita juga akan membahas atau melihat bentuk dari kaitannya dengan return to scale parameter, ya. Return to scale parameternya untuk menunjukkan bagaimana kaitan antara return to scale dengan bentuk dari kurvaturnya, ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang short run versionnya, ya. Short run version, ya. Yaitu kalau salah satu short run production curve, ya, kalau salah satu dari variabelnya dianggap konstan. Oke, untuk melihat bagaimana. Nah, dari sini kita bisa ngelihat short run production curve itu bisa baik total curve-nya maupun marginal dan average curve-nya. Oke. Nah, ada beberapa fungsi yang akan kita ilustrasikan, ya. Yang pertama itu adalah cubic production function. Ini sebenarnya sengaja saya bahas karena memang di buku Nicholson, ya, itu dicontohkan, jadi saya bahas, ya. Cubic production function ini bentuknya seperti ini. Jadi A kali K pangkat 2 kali L pangkat 2 minus K pangkat 3 kali L pangkat 3. Nah, ini bentuk dari cubic production function. Oke. Kemudian ini untuk ini Nicholson itu ditulis pada angka 600. Kemudian ini yang satu, ya, satu. Ini sengaja saya bahas karena ada di Nicholson. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas itu adalah yang spesial dulu, ya. Yang pertama adalah Leontief production function atau juga dikenal sebagai fixed proportion production function. Oke. Ini mungkin saya hapus karena parameter itu biasanya parameter yang biasanya diperlukan, ya. Oke. Nah, ini fungsi produksinya. Ini saya sorry. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua Leontief production function. Leontief production function itu dia bentuknya seperti ini.
Hampir semua semua apa namanya semua production function yang saya tulis sini itu biasanya ada parameter return to scale-nya ya. Ini contoh ya. Oke. Jadi saya hampir semua fungsi produksi yang nanti saya tulis itu ada ininya, ada standar parameter ya. Yang pertama yang paling ada itu pasti ada A ya. A itu adalah mengukur technical change atau produktivitas, total factor productivity. Kemudian ada juga yang membahas ada juga selain parameter standarnya nanti saya jelaskan satu-satu. Itu ada K ya. K itu adalah technical change parameter di beberapa produksi. Jadi untuk satu berarti dia constant return to scale, kalau lebih dari satu dia increasing return to scale, kalau kurang dari satu dia decreasing return to scale. Kemudian yang juga akan saya bahas selanjutnya itu yang juga spesial itu adalah linear ya. Linear production function. Linear production function ini juga sama, nanti saya punya itu nah ini jadi dia linear kalau kalau K-nya 1 ya. Jadi dia linear. Ini disebut dengan linear production function. Oke. Selanjutnya yang juga akan saya bahas itu adalah ada lagi itu Cobb-Douglas ya. Cobb-Douglas production function ya. Cobb-Douglas production function sama ada A-nya, nanti bisa dirubah-rubah, ada K-nya, ada alpha-nya, saya akan kasih setengah dulu, ada betanya. Oke, dan Q LK sama dengan K pangkat alpha kali L pangkat beta ya. Kalau ini K-nya nggak usah ya, karena K-nya alpha plus beta ya, jadi tidak usah, tapi A-nya ada. Oops. Oke, seperti ini ya. Return to scale parameternya itu adalah alpha plus beta ya. Jadi return to scale parameternya itu alpha plus beta. Oke, ini Cobb-Douglas production function. Oke, yang terakhir, yang kelima yang akan kita bahas itu adalah CS, constant elasticity of substitution production function. Oke, ini juga sama, ada A-nya, ada alpha-nya, setengah, ada betanya, ada K-nya, cuman ada rho-nya. Katakanlah rho-nya 0,5 misalkan ya, berarti Q L K A kali alpha kali K pangkat min rho plus beta kali K pangkat min rho dipangkatin min K per rho. Ini CS. Oke, jadi ada 5 semuanya. Ada 5 semuanya, 5 jenis fungsi produksi yang akan saya ilustrasikan ya untuk pengetahuan Anda semua.
Oke, jadi kita ada cubic production function, ada relative, ada linear, ada Douglas, dan ada CS. Oke, kita mulai satu-satu ya. Yang pertama cubic. Ya. Oke, nah ini cubic production function, ini bentuknya seperti ini. Ya. Oke, ya, cubic production function itu bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kalau dia digambarkan surface curve-nya, nah ini bentuknya seperti ini. Oke, jadi kalau ini mengukur L, ini mengukur K, ini mengukur mengukur outputnya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Seperti Anda lihat kubik. Nah, cuman ya yang harus Anda hati-hati dengan fungsi ini adalah fungsi ini kalau terlalu besar domainnya ya, misalkan L dan K terlalu besar, itu dia bentuknya akan seperti ini. Ya. Jadi sudah tidak sesuai lagi ya dengan production function, karena ya kalau outputnya naik dia turun gitu. Inputnya naik dia menjadi turun, jadi tidak begitu relevan ya. Oke, jadi hati-hati aja. Nah, jadi domainnya dibatasi. Oke. Nah, kalau Anda lihat, jadi bentuknya itu dia pertama dia increasing, kemudian increasing, kemudian ini ya. Jadi dia gini dulu gitu ya. Terus increasing, kemudian naik, kemudian mengecil gitu ya. Bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, itu untuk kubik. Nah, kalau Anda ingin lihat kontur plotnya, nah, seperti ini bentuknya. Oke, ini kontur plotnya. Mungkin ada baiknya kita lihat kontur plotnya itu yang diperbanyak ya. Oke, nah ini adalah isoquantnya, isoquant. Jadi ini adalah isoquant map dari cubic production function. Ya, semakin tinggi isoquant ya. Jadi Anda harus isoquant isoquantnya ya. Isoquantnya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin menggambar shotrannya, kita bisa bikin, misalkan kita bikin gambar yang ini adalah shotran production function ya pada K10. Oke, untuk bikin shotran production function tentu harus ada K yang di fix ya. Yang ini ya K yang di fix. Oke. Kalau misalkan Anda bikin 12. Oke, nah ini dia bisa berubah ya, bisa berubah sehingga bentuknya seperti ini. Jadi tergantung dari K-nya, maka dia akan berubah fungsi shotran production function-nya. Secara umum kalau K-nya naik maka dia akan bergeser ke atas ya. Oke. Nah, yang di bawah itu adalah marginal dan average product of labor ya. Marginal product of labor itu adalah turunan dari output ya terhadap inputnya, turunan pertama. Ini gambar yang merah. Jadi Anda lihat ini menaik, kemudian ada titik belok di sekitar 20 ya. Sini. Kemudian balik di sini, kemudian mencapai 0 di titik sekitar 40 ya. Ini adalah kurva marginal product. Kemudian kurva average product, ya ini adalah Q dibagi L ya. Pada 10 itu gambarnya seperti ini. Oke. Dan Anda lihat,
ya, dan Anda lihat dia kurva average product ini dia memotong kurva marginal product di titik maksimumnya. Oke. Anda paham ini apa yang menyebabkan ini ya, karena pada prinsipnya kalau marginal product di atas average product, maka average product akan mengalami peningkatan. Sebaliknya kalau marginal product di bawah average product, maka average product akan mengalami penurunan. Nah, ini bentuk dari cubic production function. Oke. Ini sama dengan gambar yang ada di buku. Oke, selanjutnya yang kita bahas setelah kita membahas cubic production function itu adalah Leontief, ya. Ini Leontief production function. Oke. Nah, Leontief production function itu seperti ini bentuknya. Jadi parameternya ada A, alpha, beta, dan K, ya. Kalau K-nya 1 berarti constant return to scale. Nah, sekarang ini bentuk bentuk dari kurvaturnya, ya, bentuk dari bentuk dari surface plotnya. Nah, coba Anda sekarang perhatikan kalau saya rubah alpha-nya. Misalkan saya rubah alpha yang ini, alpha itu di sini ada K per alpha, ya. Ini alphanya saya rubah jadi 1/4. Ini jadi 3/4 misalkan, ya. Untuk melihat aja bagaimana dampaknya. Sekarang Anda lihat seperti ini, ya. Mungkin lebih jelas bentuknya jadi seperti ini. Oke. Mungkin lebih jelas kalau misalkan saya tunjukkan kontur plotnya aja, ya. Oke, nah ini. Nah, kalau misalkan alphanya sama, setengah dan beta, ya. Oke. Anda lihat ini kesini itu garisnya jadi dibagi dua lurus, ya. Tapi kalau misalkan alphanya lebih, jadi mungkin ini supaya ini L, ini K, ya. Nah, kalau misalkan alphanya itu lebih condong ke K, jadi kalau misalkan ini 3/4, 3/4, kemudian ini 1/4, Anda lihat jadi dia akan cenderung ke K, ini kapital, ya. Oke. Jadi rasionya ini, rasio ini, ya. Ini adalah rasio K per L, ya. Jadi rasio K per L-nya banyak, cenderung lebih tinggi. Jadi K lebih condong lebih banyak karena alphanya 3/4. Di sini alphanya 3/4. Oke. Mungkin untuk fungsi produksi Leontief ini mungkin saya harus menunjukkan menjelaskan sedikit spesifik, ya. Ya. Oke, ini khusus untuk Leontief production function, ya. Oke, mungkin yang paling sederhana berarti Q itu sama dengan min dari K per alpha L per beta. Oke. Nah, untuk Leontief production function A dan beta itu biasanya, ya, seringnya itu dia alpha plus betanya sama dengan 1 seringnya, ya. Dan ini dan alpha beta itu lebih besar, lebih kurang dari 1. Oke. Dan ini sering disebut dalam istilah empiris sebagai Leontief technical coefficient, ya. Leontief technical coefficient. Jadi artinya apa? Artinya kalau alpha itu 1/4, berarti untuk setiap 1 unit untuk
setiap satu unit output yang diproduksi diperlukan 1/4 unit, misalkan K, di sini K. Oke, ini Leontief technical coefficient. Oke. Nah, bagaimana kita menggambarkan si Leontief technical fungsi produksi ini supaya bisa menggambarkan karakteristik tadi. Oke, so ini lebar, ini kapital. Nah, pertama, kalau misalkan arti dari koefisien technical itu adalah seperti ini, ya, jadi untuk setiap satu unit output diperlukan 1/4 unit K, untuk setiap satu unit Q kita memerlukan 1/4 unit K, berarti artinya K yang diperlukan itu selalu dalam fixed proportion, makanya ini sering disebut sebagai fixed proportion production function, ya. Jadi K selalu 0,1/4 dari Q. Jadi K selalu alpha kali Q dan L selalu beta kali Q. Sehingga rasio optimumnya itu selalu alpha per beta. Ya, ini selalu preserve. Oke. Ini selalu preserve. Nah, artinya ini kasih contoh ya. Kalau misalkan alpha sama dengan 1/4, maka beta sama dengan 3/4, maka rasio K per L selalu 1/3. Oke. Berarti artinya kalau di sini 1/3, berarti K-nya setiap K1, L-nya 3. Berarti kira-kira di sini oke. Ini slope-nya alpha per beta sama dengan 1/3. Oke. Jadi, nah kalau misalkan kita masukin input katakanlah 3 unit, katakanlah 3 unit kapital, maka ini adalah 9 karena rasionya 1/3. Berapa outputnya kita masukin ke fungsi produksi tadi. Jadi berapa Q-nya di titik A ini. Titik Q sama dengan minimum dari K-nya berapa? K-nya 3 dibagi alpha, alpha-nya berapa? 1/4. Terus L-nya berapa? L-nya 9 dibagi alpha-nya berapa? Betanya berapa? Betanya 3/4. Oke, nah ini tinggal dicari aja. Berarti 3 dibagi 1/4 berarti 3 dikali 4 kan? 12. Kemudian 9 dibagi 3 dikali 4 sama dengan 12 juga. 12. Jadi outputnya 12, ya. Minimum yang enggak masalah mau yang ini mau ini 12. Jadi maksud saya adalah di titik ini outputnya itu 12. Oke, outputnya 12. Dan di titik lain bisa beda. Oke, titik lain bisa beda. Tapi proporsi rasionya sama. Oke. Nah, kalau misalkan ini saya hapus supaya lebih gampang. Kalau misalkan saya
menambah lebarnya menjadi 6 ya. Apa yang terjadi? Berarti kita hitung aja, kalau lebarnya saya tambah jadi 6, berarti K-nya tetap K-nya 6, kapitalnya tetap 6 dibagi 1/4 ditambah ininya tetap 9 ya, 3/4. Ini 6 kali 4 24, ini tetap 12. Min yang mana yang lebih kecil? Paling kecil 12. Berarti tetap 12. Artinya walaupun kita menaikkan kapital tetapi lebarnya tetap 9, tetap outputnya 12, tidak bertambah. Nah, ini yang disebut dengan fixed proportion. Oke. Jadi itu karakteristik dari Leontief production function. Mungkin satu lagi yang juga terkait nanti dengan ilustrasi gambar, yaitu adalah short run dari Leontief production function. Jadi short run itu kalau K-nya fix, bagaimana bentuk outputnya? Ini sebenarnya sederhana, kita tunjukin di sini. Ini K-nya kita fix di sini. Dan ini adalah proporsinya. Kemudian ini relatifnya. Terus sekarang kalau misalkan K-nya di fix pada K, oke, artinya apa? Kita lihat. Ambil dua contohnya. Kita ambil dua titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Oke. Nih, kalau misalkan kita namain aja ya, misalkan ini berarti yang disokwan yang lebih tinggi kan lebih tinggi outputnya ya, ini 10 misalkan, ini 20, ini 30, ini 40 misalkan. Anda lihat titik A ya, itu outputnya berapa? 10. Tetapi menggunakan K-nya misalkan di sini 10. Tapi L-nya misalkan 2. Tapi outputnya tetap 10. Kalau L-nya kita tambah menjadi 4, dia bertambah outputnya. Kalau tambah menjadi 5, bertambah outputnya. Tapi ketika kita tambah terus menjadi 6, tidak bertambah. Oke. Jadi artinya kalau saya gambar ini lebar, ini output ya. Output dimana K-nya fix, L-nya enggak, berarti dia ini berapa? 30. Oke. Kemudian pada 4. Oke. Maka gambarnya akan seperti ini. Ini short run production curve ya, dari Leontief. Oke. Nah ini tadi kalau kita ilustrasikan, ini 1/4, ini 3/4, maka gambarnya akan seperti ini ya. Oke. 1/4, 3/4, K min K per alpha kali. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jadi ini yang saya ilustrasikan tadi di sini.
ya. Oke. Jadi kalau 3 dan 9 dia 12 ya. 3 dan 9 dia 12. Oke, jadi di sini outputnya. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat kurva short-run production curve-nya, seperti itu udah saya jelasin, dia dia ke sini, kemudian berhenti di sini ya, di titik dimana dia L-nya 60. Jadi di sini ya, karena ingin mencapai output sebesar 60 dan 20 ya, 60 dan 20. Jadi sekitar 80 di sini. Oke. Nah, kemudian ini marginal dan average produknya. Ya, marginal dan average produknya. Ini marginalnya. Anda lihat kalau dia mulai dari sini ke sini, oke, maka marginal produknya kan karena outputnya naik konstan, maka marginal produknya konstan. Ya. Oke. Nah, ketika dia mulai dari sini, maka flat, maka turunannya 0 kan. Jadi dia drop langsung ke sini. Oke. Ya. Nah, average produknya itu adalah kalau dari titik 0 ke 60, maka dia sama dengan marginal produk. Tetapi kalau misalkan dia dari sini ke sini, maka output yang konstan dibagi terus dengan L yang bertambah, maka dia akan lama-lama akan mengalami penurunan. Ya, karena outputnya konstan, sementara labornya bertambah, maka dia average productivity-nya, jadi Q per L-nya itu akan mengalami penurunan. Oke. Nah, sekarang saya ingin ngelihat bagaimana dampak dari return to scale parameter ya, return to scale terhadap bentuk untuk melihat bentuk dari kurva. Ya. Nah, ini supaya lebih sederhana, saya bikin setengah aja ya, supaya gambarnya jelas. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, kalau Anda perhatikan, itu si isoquant ini itu digambar tidak sembarang ya. Jadi intervalnya sama. Jadi dari isoquant ke 1 ke isoquant ke berikutnya itu ada pertambahan yang sama ya, deltanya 10. 10 tambah 10 20, 20 tambah 10 30, 30 tambah 10 40, 40 tambah 10 50, demikian seterusnya ya. Nah, kalau Anda perhatikan jarak dari masing-masing isoquant ini itu sama juga ya. Nah, ini adalah ciri dari return to scale. Artinya kalau misalkan kita ada di 20 ya, kemudian kita double outputnya, inputnya 2 kali lipat, maka outputnya juga 2 kali lipat, 40. Kita tambah lagi 60. Oke. Nah, tapi itu artinya konstan return to scale terjadi. Apa yang terjadi kalau misalkan dia increasing return to scale? Oke. Kita lihat, ini kita naikin misalkan jadi 1,25. Dia increasing return to scale. Oke. Sekarang lihat, perhatikan. Ini jaraknya sama 200, 300, 400, 500 ya. Tapi lama kelamaan ya, dia itu semakin jaraknya semakin sempit ya. Mungkin ini kelihatan kalau saya gedein lagi. Oke, ini saya perbanyak isoquantnya supaya lebih jelas. Jadi interval antara isoquant dengan isoquant lain itu sama ya kalau ini. Nah, sekarang kalau misalkan ini saya naikin jadi 2, oke, nah Anda lihat, maka semakin ke sana semakin rapat ya, semakin ke sana semakin rapat ya. Mungkin bisa dilihat juga surplus plotnya. Oke, nah ini surplus plotnya yang membedakan, lihat, ini increasing return to scale ya. Jadi kalau output inputnya kita nambah terus, maka dia penambahan outputnya itu semakin lama semakin tinggi kan. Jadi dia slope-nya increasing ya, slope-nya itu increasing. Itu kalau jelas kalau dalam konteks kontur ya.
Sekarang coba Anda perhatikan kalau misalkan dia decreasing return to scale. Nah, lihat, dia bentuknya kayak gini. Dia decreasing return to scale. Ya. Nah, kalau increasing return to scale, berarti kalau kasih 2 aja ya. Ini konturnya itu semakin lama semakin rapat. Jadi semakin lama sedikit aja nambah, outputnya bertambah cukup banyak ya. Jadi mendakinya cukup banyak. Kalau ini kan landai di sini, ini cukup banyak. Jadi ciri dari production function yang increasing return itu isokuannya itu biasanya rapat di atas ya, tapi renggang di bawah ya, karena kalau misalkan kita tunjukkan interval dari isokuannya itu adalah sama ya. Dan sebaliknya kalau dia decreasing return to scale, nah dia justru rapat di bawah ya, rapat di bawah, kemudian dia renggang di atas karena dia melandai kan, dia melandai. Oke. Jadi itu kira-kira ya. Dan ini juga memang ada konsekuensi ke Southern production dan marginal productivity-nya ya. Ini ada konsekuensinya. Jadi dia akan berubah seperti ini ya. Jadi kalau increasing return, maka dia akan ke sini ya, akan mencuat di sini, dan ini kelihatan dari marginalnya yang lama-lama meningkat terus ya. Jadi lama-lama meningkat, naik, drop di 20 jadi 0. Oke. Sementara ini average productivity ke sini, kemudian dia menurun, melandai dan melandai. Oke. Nah selanjutnya kita kan sudah Leontief sudah ya. Nah sekarang linear production function. Oke, linear production function. Yang ini ya, linear production function. Linear production. Nah, linear production function ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan K-nya itu 1 ya. K-nya itu 1. Sorry, ini saya lupa sih supaya ada technical parameternya. Walaupun ini memang 1 nilainya ya. Oke. Ini bentuk dari surface plotnya kalau K-nya 1. Dan kalau misal, jadi memang datar ya. Kalau misalkan kita gambarkan kontur plotnya ya seperti ini ya. Dan Anda lihat slope-nya itu tergantung dari parameter alfa dan betanya ya. Kalau jadi slope-nya itu berarti kalau alfanya gede ya, ini 8, ini 2. Oke, berarti slope-nya beta per alpha ya. Karena kita bisa tunjukkan bahwa untuk untuk fungsi yang linear dengan Q sama dengan alpha kali plus beta kali L, maka kalau kita cari K fungsi dari L, maka jelas Q itu sama dengan beta per alpha kali L. Jadi ini adalah slope-nya. Oke, beta per alpha. Oke. Nah, jadi slope-nya rendah ya, beta per alpha slope-nya rendah ya. Kalau misalkan dia betanya 0,2, jadi 0,2 per 0,8 ya. Jadi berapa itu? 1/4 ya. 1/4 ya slope-nya. Oke.
Nah, ini bentuk dari ininya. Nah, sekarang kalau saya kasih misalkan ini supaya lebih tidak terlalu slope tidak terlalu ini ya. Nah, seperti ini. Nah, apa dampak dari kalau kita change parameter ya? Sama juga ya. Kalau kita change parameter misalkan increasing return. Oke, jadi Anda lihat ininya ISOC1 mapnya sama bentuknya, tetapi kalau saya gambar konturnya yang banyak, oke, Anda lihat dia semakin lama semakin merapat. Jadi dia rapat di atas, renggang di bawah. Sama kasusnya dengan apapun itu increasing return. Dan kalau Anda lihat surface-nya, Anda lihat ya bentuknya tidak datar lagi, tapi dia agak cekung, ya. Saya kasih lebih tinggi lagi return to scale parameternya. Oke, nah ini kelihatan banget kan? Ya seperti itu. Oke. Tapi tetap ya, walaupun bentuk surface plotnya seperti ini, tetapi tetap kalau kita lihat dari atas helikopter gitu ya. Lihat helikopter, itu kurvaturnya tetap dia lurus. Jadi seperti kertas ya, yang dilipat, yang mau dilipat gitu, dilengkungkan gitu sedemikian rupa sehingga kalau kita berjalan secara horizontal dari sisi kiri ke sisi kanan, jangan pernah naik ke atas ya, itu lurus, tidak berbelok-belok ya. Ya, itu karena terbukti dengan kontur plotnya memang tetap lurus. Sebaliknya kalau misalkan ini masih sama. Sebaliknya kalau dia decreasing return to scale ya. Decreasing return to scale ininya justru rapat di bawah ya. Nggak begitu kelihatan di sini, saya kasih yang lebih rendah. Nah, seperti ini ya, dia rapat di bawah. Oke. Dia rapat di bawah dan surface plotnya ya seperti ini. Oke, tapi ini ingat tetap ya, ISOC1-nya tetap linear walaupun bentuk ininya tidak ya. Oke, kembalikan ke contour plot. Nah, ini saya kembalikan ke constant return ya. Gimana dengan short run production ya? Yang short run productionnya kalau misalkan dia constant return to scale, dia garis lurus ya. Oke, karena kan ini artinya kalau kita ambil L, misalkan saya ini L nya 40 ya, 40. Sebenarnya yang terjadi adalah apa yang terjadi kalau saya memaksa kapitalnya 40. Jadi tarik garis ke sini 40, tetap 40, nggak boleh berubah-ubah, tetapi L-nya kita tambah. Berarti sebenarnya kita melihat sini aja kan. Ya, slice-nya gitu ya. Dan dia memang naik kan. Ya, dia memang naik. Jadi atau kalau misalkan di sini kelihatan, oke. Jadi kalau misalkan kita bikin paralel 40 gitu ya. Garis paralel di sini 40. Oke, mungkin saya gambar di sini supaya lebih jelas. Jadi kalau misalkan ini lebar, ini kapital, kita punya linear production function,
terus K-nya kita fix di sini, ya. Ini L0, ini L1, ini L2, ini L3, dan seterusnya. Maka jelas kalau kita gambar ini L, ini Q, maka gambarnya akan begini. Enggak, karena semakin kita ke kanan, outputnya semakin tinggi. Walaupun ini adalah ketika K-nya fix. Ya. Oke, jadi ini yang gambar ini yang menunjukkan jadi gambar ini yang menunjukkan short run production dari linear production function tadi. Nah, karena gambarnya garis lurus seperti ini, maka marginal product of labor-nya konstan, ya, yang ini kan, ya. Marginal production of labor-nya konstan. Oke. Nah, kemudian average product, ya, average product berarti karena dia konstan dan dia tidak mulai di nol, maka dia akan seperti apa, asimptotik seperti ini kan berarti, ya. Karena dia tidak mulai dari nol, kecuali kalau dia mulai dari nol. Kalau dia mulai dari nol, maka ini akan juga konstan, sama dengan ini. Oke, nah ini tidak mulai dari nol, makanya gambarnya seperti ini. Selain itu juga mungkin perlu diingat, kalau misalkan ini tidak constant return, gambar short run production juga berubah. Jadi kalau misalkan dia increasing return, maka dia juga bentuknya jadi concave, ini convex, ya, ke atas. Oke. Dan kalau misalkan dia, ini supaya kelihatan, lihat ya. Nah, itu. Kalau misalkan decreasing return, maka dia concave, ya, concave. Jadi concavity itu sebenarnya gampang diceknya, ya. Concave itu dilihat aja marginal produknya. Oke, ini marginal produknya menurun, ya. Cuma ini nggak kelihatan tuh kalau misalkan saya hapus ini plate-nya, kelihatan, ya, marginal produknya menurun. Oke, kalau misalkan increasing return, dia marginal produknya menaik, ya, seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya kurva yang akan kita bahas itu adalah Cobb-Douglas. Cobb-Douglas ini cukup familiar, ya, Anda, karena saya sering menggunakan Cobb-Douglas dalam dalam utility function, ya. Oke, Cobb-Douglas kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini Cobb-Douglas. Cobb-Douglas kalau saya buat ininya sama, simetri, ini saya bikin satu aja dulu, ya. Oke, nah ini bentuknya standar seperti ini. Oke, dan dia seperti ini. Kemudian kalau kita lihat kontur plotnya, nah dia seperti ini. Oke, ini Cobb-Douglas production function. Semakin dan nah, kalau Anda perhatikan sama, kalau misalkan saya bikin dia increasing return to scale, gambarnya juga sama, ya. Misalkan supaya increasing return to scale, saya harus naikkan ininya, ya. Nah, ini increasing return. Kalau increasing return Anda lihat, ya, nah, kurva isokwan yang kebetulan kalau ini digambar dengan jarak yang sama, ya, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Itu kalau increasing return, sebagaimana layaknya fungsi produksi yang lain, dia akan merapat di atas dan renggang di bawah, ya. Dan kalau kita lihat surface plotnya, increasing return-nya kelihatan, ya. Jadi dia increase, dia convex, ya. Convex, dia increasing outputnya sini, naik, ya, mendaki tajam. Oke, di situ kelihatan. Ya, kalau kurang lagi, ya, coba aja lihat 0,9 misalnya supaya jelas, ya. Nah, ini
kelihatan kan ya, jadi dia bentuknya naik menanjak gitu. Dan kalau dari kontur plotnya itu kelihatan dari yang semakin ini seperti itu. Oke. Nah, ini short run outputnya seperti ini bentuknya. Oke. Oke, nah ini kalau misalkan supaya untuk menunjukkan aja, kalau misalkan parameter return to sale-nya saya naikin cukup besar ya, nah ini sehingga surplus spotnya kelihatannya sangat tajam, maka kelihatan ya, kelihatan bahwa short run outputnya juga demikian ya, short run outputnya, jadi long run outputnya seperti ini, short run outputnya juga seperti ini. Oke, nah karena dia increasing maka marginal produknya pasti increasing ya. Kalau marginal produknya increasing maka average produknya juga akan increasing. Oke. Sebaliknya kalau misalkan ini sangat sangat decreasing return, kayak Anda lihat dia bentuknya seperti ini, jadi decreasing return to scale ya. Oke, dan ini seperti biasa Anda sudah tahu bahwa dia akan merapat di merapat di bawah, merenggang di atas. Oke, ini kalau decreasing return to scale, dan ini juga kelihatan di sini ya, decreasing return to scale. Oke, outputnya lama-lama tambahannya bertambah pelan, dan kelihatan di sini marginal dan average produknya yang memang menurun. Oke, itu untuk Cobra Glass. Kemudian ada satu lagi yang mungkin saya ingin juga bahas, itu adalah kalau misalkan parameter dari alfa dan betanya itu komposisinya dirubah. Misalkan sekarang alfanya yang lebih tinggi, betanya yang lebih rendah. Alfanya yang rendah, betanya tinggi. Oke, ini bentuknya seperti ini, mungkin gambarnya di auto aja. Oke, jadi dia akan cenderung berkumpul di sini ya, di labor. Oke, karena yang ini labor kan, ini kapital, jadi labor. Jadi akan merubah komposisinya. Oke, 0,75 itu sebenarnya elasticity dari input terhadap output. Yaitu, jadi kalau output naik, kalau input misalkan angkanya 0,25, itu artinya kalau kapital naik 1%, maka output naik 0,25%. Oke, kalau 0,75 itu artinya kalau labor naik 1%, maka output naik 0,75%. Oke, jadi di sini cenderung banyak di sini. Sebaliknya kalau dia ini seperti ini, kan ya bentuknya justru mirrornya seperti ini. Oke, nanti ini ada implikasi ke dalam minimisasi biaya, karena nanti minimisasi biaya itu ditentukan oleh parameter-parameter tadi, alfa betanya seperti apa, dia akan menentukan hasil dari proses minimisasi tersebut. Oke, demikian untuk Cobra Glass. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya ya, dari tadi saya nggak ngerubah-rubah A nih. Oke, A ini sebenarnya trivial ya. A itu artinya, coba Anda perhatikan ya, outputnya 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Kalau A nya saya naikin 10 jadi 10, perhatikan, nah, angkanya jadi dikali 10 semua. Oke, jadi output bertambah tanpa menambah input. Itu namanya teknologi. Jadi ini parameter teknologi apa itu. Oke, kadang-kadang disebut dengan total factor productivity ya. Jadi oke, total factor productivity. Oke, sama ini berlaku juga untuk semua
input, semua fungsi produksi yang tadi kita bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah fungsi produksi CS. Oke, ini fungsi produksi CS. Untuk fungsi produksi CS ini kita lihat ya di sini. Oke, fungsi produksi CS. CS itu cukup banyak parameternya ya, tapi sebenarnya sih sederhana aja. Jadi ada parameter alpha dan beta, itu kadang-kadang disebut dengan share parameter ya. Kemudian ada parameter K. K itu adalah return to scale parameter di sini. Dan ada parameter rho. Ya, rho. Dan rho ini, parameter rho ini terkait dengan sigma. Sebenarnya yang paling bermakna, yang artinya penting itu sigma. Tapi karena kadang-kadang orang nulis sigma, dan kadang-kadang rho ya, kadang-kadang karena tulis rho itu lebih sederhana daripada nulis sigma, maka orang tulis rho di sini. Ya. Nah, sigma itu disebut dengan elasticity of substitution. Ya, nanti saya jelaskan apa itu elasticity of substitution. Cuman yang pasti elasticity of substitution itu mengukur kapabilitas atau kapasitas dari proses produksi untuk saling mensubstitusi antar input. Dalam hal ini antara kapital dan labor. Kalau elasticity of substitution-nya tinggi, maka mudah buat produsen untuk mensubstitusi labor kapital. Sementara kalau elasticity of substitution-nya rendah, maka susah untuk produsen melakukan substitusi antara kapital dan labor. Oke. Nah, sekarang sebenarnya ini lebih gampang dilihat dengan kontur plot. Ya. Yang ingin saya tunjukkan itu adalah bagaimana kalau misalkan kita rubah-rubah elasticity of substitution-nya. Kalau elasticity of substitution-nya tinggi, misalkan 10 itu cukup tinggi ya, maka dia akan seperti linear. Jadi mudah, ini linear itu kan perfect substitutability. Ya, linear itu perfect substitutability. Ya. Kalau linear misalnya gede banget ya, dia akan, kalau elastisitasnya tak terhingga, maka dia akan jadi murni linear. Ya, jadi artinya kapital dan labor 100% bisa disubstitusi. Ya. Dan nanti kalau kita diminimasi biaya, kita akan melihat implikasinya ya. Dengan adanya elastisitas substitusi yang tinggi seperti ini, bisa jadi perusahaan hanya akan menggunakan input satu jenis saja, either labor atau kapital. Kalau labornya lebih murah dari kapital, dia akan menggunakan labor semuanya. Ngapain pakai kapital? Saya pakai labor aja semuanya. Toh perfect substitutability, ya enggak? Oke, itu nanti kita lihat di cost minimization. Nah, jadi sebenarnya linear production function yang ini yang linear production function yang ini, itu sebenarnya bisa direpresentasikan juga dengan kurva CS, dengan fungsi produksi CS, ya, yaitu fungsi produksi CS dengan elasticity substitution yang yang tinggi sekali atau tak terhingga, seperti ini CS, tapi sama bentuknya seperti ini. Ekstrim yang lain adalah kalau dia rendah, misalkan kita rendah 0,1, nah ini rendah. Ya. Oke, kalau rendah sekali, saya nggak tahu bisa nggak, nggak bisa. Jadi kalau mendekati 0, ya, dia akan persis seperti Leontief. Jadi sama sekali tidak ada kapasitas untuk melakukan substitusi. Jadi dia fix di sini aja. Di sini ngapain juga gitu loh. Outputnya sama ya di sini aja udah. Kesini ngapain juga nambah, toh outputnya sama 10, jadi di sini aja. Demikian juga seterusnya. Oke, berarti ini adalah Leontief. Kalau 0 ya, ini kan hampir Leontief, tapi kalau di 0 itu Leontief. Jadi ini sama persis dengan Leontief. Ya, sama persis dengan Leontief. Jadi artinya apa? Artinya Leontief juga merupakan bagian atau satu kelas dengan fungsi produksi CS. Jadi CS ini cukup bagus ya. Dia bisa mewakili banyak ya. Dia bisa mewakili Leontief, bisa mewakili linear, dan juga bisa mewakili Cobb-Douglas. Oke? Kok bisa? Ya, jadi Cobb-Douglas itu sebenarnya CS ketika elasticity substitusinya mendekati 1. Nah, ini sama dengan ini. Ini Cobb-Douglas ini bentuknya. Ya. Bisa dibuktikan secara matematik ya. Anda bisa sebenarnya kalau mau membuktikan secara matematik, betul nggak
COP12 itu sama dengan CS ketika elasticity of substitutionnya mendekati 1. Betul ya, Anda bisa bandingin nih. Kalau ini kita lihat aja, kalau mau secara visual juga bisa kelihatan. Saya bikin COP12 misalkan dengan 0,5 dan 0,5 supaya sama. Ya. 0,5 alfanya 1. Oke. Dibandingin dengan CS yang ini tidak ada bedanya, ya enggak, sama persis. Oke. Demikian juga dengan yang lainnya. Jadi ini oke. Ini CS ya. Kemudian apa yang bisa dibahas juga? Oh ini apa? Return to scale juga sama ya. Dampak return to scale itu kalau dia increasing return to scale, dia akan merapat ke atas ya, atau dalam surface plotnya dia increasing, ya kan? Increasing set gitu ya. Dan kalau dia decreasing return ya seperti ini sama ya, tapi tetap dia elasticity of substitutionnya sama ya. Oke. Jadi semakin kecil dia lama-lama semakin berubah ya. 1,5 ya. Nah, oke. Jadi dia bisa berubah-ubah elasticity of substitutionnya. Sementara COP12 tidak. Oke. COP12 tidak ya. Dan COP12 itu elasticity of substitutionnya 1. Anda bisa buktikan. Nah, ini short run production sama, tidak ada yang istimewa ya. Short run production seperti ini, marginal end product, average productnya seperti ini. Oke. Jadi demikian ilustrasi yang bisa saya berikan untuk melihat berbagai kurvatur ya dari fungsi produksi ya. Kemudian juga melihat perubahan dari parameter-parameter ya seperti ini ya. Teknologi, kemudian return to scale, kemudian share parameter apa beta ya, dan seterusnya. Oke. Nah sekarang kita akan membahas dua hal yang cukup terkait ya. Yang pertama yaitu tentang marginal productivity. Kemudian selanjutnya adalah marginal rate of technical substitution. Oke. Nah, kalau kita punya fungsi produksi Q sama dengan fungsi dari K dan L, maka yang disebut dengan marginal productivity adalah marginal productivity of labor itu adalah up dq per dl. Jadi berapa outputnya naik kalau labornya kita tambah 1. Dan ada juga yang disebut satu lagi adalah marginal productivity of capital, itu kalau K nya naik 1, apa yang terjadi dengan dengan output. Nah, untuk fungsi produksi, jadi mungkin juga Anda harus tahu bahwa ini adalah partial derivative. Itu artinya holding capital constant
ini holding labor constant. Oke. Nah, jadi kalau kita holding K konstan, jadi kalau kita misalkan punya ini L, kemudian katakanlah ini Q, fungsi dari L dengan K tertentu, maka yang disebut dengan marginal productivity itu adalah kalau outputnya naik, berapa kalau labornya naik, berapa outputnya akan naik. Oke. Dan ini adalah slope dari slope dari kurva total produk pada titik tertentu, ya, slope-nya. Nah, konsep marginal rate of technical substitution itu lain lagi. Konsep marginal rate of technical substitution itu ada bukan pada kondisi short run, ya, tapi kondisi long run, di mana semua input itu bisa kita rubah. Ya, jadi misalkan kita bikin di sini ini labor, ini kapital, kemudian kita bikin kurva isoquant pada output tertentu, ya, misalkan Q0. Yang disebut dengan marginal rate of technical substitution itu adalah apa yang slope dari kurva isoquant slope dari kurva isoquant pada titik tertentu, katakan di titik A. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya ya, MRTS itu artinya berapa K yang harus dikurangi kalau labor ditambah 1 unit untuk mempertahankan output konstan dalam hal ini pada Q0. Jadi ini adalah definisi dari MRTS. Ya. Jadi artinya kalau slope dari MRTS itu, ini slope-nya, ya, slope-nya itu misalkan ini 3, ya, itu artinya untuk menambah 1 unit, ya, untuk menambah 1 unit labor di titik A, maka kapital yang harus dikorbankan itu 3 unit. Ya. Dan kalau Anda lihat, kalau kurva isoquantnya seperti ini, maka semakin ke kanan itu slope-nya, nilai absolutnya, ya, slope-nya semakin rendah. Ya, artinya MRTS
di titik A itu lebih besar dari MRTS di titik B, dan MRTS di titik B lebih besar dari MRTS di titik C. Ini yang disebut dengan the law of diminishing marginal rate of technical substitution. Oke. Semakin lama semakin rendah. Oke. Nah, secara matematis sebenarnya kita bisa kita bisa menuliskan MRTS itu seperti ini. Jadi ini adalah, kita mulai dari fungsi produksi, ya. Q sama dengan fungsi dari KL. Kalau kita melakukan diferensial total, maka kita bisa tulis dq itu sama dengan dq per dk kali dk plus dq per dl kali dl. Oke, karena kita kena output kita pertahankan konstan, maka ini sama dengan 0. Oke, kalau kita rearrange, maka kita tulis pertama ini kita dk-nya ini kita min dq per dl kali dl, kemudian kita bikin dk per dl bagi dl semua itu sama dengan min dq per dl per dq per dk, atau min ini adalah marginal product of labor, ini marginal product of capital, dan ini adalah marginal rate of technical substitution. Jadi marginal rate of technical substitution itu tak lain adalah rasio dari marginal product of labor dan marginal product of capital. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat secara matematis bahwa MRTS memang memang harus menurun, ya. Karena kita tahu fungsi produksi itu yang itu mengalami properti seperti ini kan. Jadi MPL-nya itu lebih besar dari 0 kan, artinya dq per dl sama dengan MPL itu lebih besar dari 0, dq per dk MPK itu lebih besar dari 0. Tetapi kalau kita turunin lagi d kuadrat q per dl kuadrat, berarti itu turunan dari MPL terhadap dl itu lebih kecil dari 0 karena fungsinya konkav kan, dan ini juga terhadap K dMPK per dk lebih kecil dari 0. Artinya apa? Artinya ini apa? Artinya kalau L ditambah maka MPL akan turun, atau dengan kata lain kalau L dikurangi maka MPL akan naik. Demikian juga ini, kalau K ditambah
maka MPL akan turun. Kalau K dikurangi, maka MPL akan naik. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa ngelihat kan bahwa apa yang terjadi dengan MRS kalau L-nya kita tambah. Apa yang terjadi dengan MRTS? Ya, dari hubungan ini kita bisa tahu sebenarnya ya. Karena kita tahu bahwa MRTS itu adalah negatif dari MPL per MPK, maka kita tahu ya, kalau L ditambah, maka yang jelas ini untuk mempertahankan output konstan K harus dikurangi, enggak? Nah, kalau L ditambah, maka MPL itu akan turun. Oke. Kalau K dikurangi, maka MPK akan naik. Oke. Dengan demikian apa? Dengan demikian yang ini naik, yang ini turun, maka secara absolut MRTS itu akan nilai absolutnya akan menurun. Ya, jadi MRTS akan menurun. Nah, ini secara matematis kita bisa tunjukkan seperti ini. Oke. Saya ingin memberi contoh menghitung MRTS untuk fungsi produksi eksplisit ya. Kita ambil aja salah satunya, misalkan Cobb Douglas. Oke. Karena kita tahu bahwa MRTS itu sama dengan minus dari MPL per MPK, maka cara untuk menghitung MRTS ya udah kita turunkan aja. Kita cari MPL-nya. MPL-nya itu adalah kita turunkan ini terhadap Leber. Kita turunkan terhadap Leber berarti beta kali alfa kali K pangkat alfa kali L pangkat beta min 1 ya. Kemudian ini kepanjangan ininya. Kemudian kita turunkan terhadap kapital, maka alfa kali A pangkat K kali alfa min 1 kali L pangkat beta. Oke. Dari sini langsung kita bisa hilangkan ini, kemudian K alfa kita hilangin, kemudian L beta kita hilangin, sehingga kita bisa tulis beta per alfa kali ini K-1, K-nya ke atas, L-1, L-nya ke bawah. Jadi marginal rate of technical substitution untuk Cobb Douglas itu adalah alfa per beta kali K per L. Oke. Nah, untuk fungsi lain juga kita bisa lakukan ya. Untuk fungsi CS juga kita bisa lakukan. Oke. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk spesifik untuk Cobb Douglas itu marginal rate of technical substitution itu fungsi dari rasio kapital dan lebernya. Oke. Jadi kalau ini artinya kalau kita ingin tahu berapa MRTS di satu poin, maksudnya begini. Ya. Saya ingin kita punya labor, punya kapital. Jadi kalau kita ingin tahu kalau ini Cobb Douglas ya, kita ingin tahu MRTS nya di satu titik, misalkan di titik ini
itu berarti hitung aja berapa capital labor-nya. Katakanlah ini adalah 4 misalkan ya. Berarti kalau kita tahu jadi MRTS ya, MRTS di titik A itu sama dengan beta per alfa kali 4. Jadi slope-nya bisa ketahuan langsung misalkan ya, sehingga ini ya bisa ketahuan. Oke. Nah, konsekuensinya apa untuk fungsi seperti ini? Karena dia sepanjang garis ini, oke, K per L-nya sama, artinya apa? Artinya baik di titik ini maupun di titik ini, itu MRTS-nya pasti sama. Jadi artinya kalau saya ini slope-nya sama MRTS. Oke. Jadi ini artinya MRTS di titik B pun itu sama beta per alfa kali 4. Ini ada namanya ya. Jadi fungsi produksi yang mempunyai karakteristik seperti ini itu disebut dengan homothetic production function. Oke. Ini sebenarnya bukan hanya fungsi produksi yang Cobb-Douglas saja ya, yang lain juga banyak ya yang mempunyai karakteristik seperti ini. CS juga mempunyai karakteristik seperti ini. Oke. Jadi bukan hanya Cobb-Douglas ya berlaku seperti ini, kembali saya tegasin, tetapi untuk semua homothetic production function. Mungkin perlu saya review lagi apa yang disebut dengan homothetic production function ya, supaya Anda ingat ya. Jadi homothetic production function adalah monotonic transformation. Jadi transportasi monotonik, itu saya dalam bahasa Inggris saja ya, monotonic transformation ya. Jadi monotonic transformation of homogeneous production function. Oke. Apa itu monotonic transformation? Monotonic transformation itu adalah transformasi dari sebuah fungsi ya, yang tetap meretain ordernya. Oke. Jadi tetap tidak merubah order dari key-nya, tetap yang lebih rendah mana, yang lebih tinggi mana, itu posisi rankingnya itu tetap dipertahankan ya. Itu monotonic transformation. Contohnya seperti ini. Contohnya kita punya fungsi produksi seperti ini. Fungsi dari KL itu Cobb-Douglas ya, A kali K pangkat alfa kali L pangkat beta. Kalau kita punya ini F-nya ya, F. Kemudian kita punya fungsi G KL yang merupakan F KL dipangkatkan gamma misalkan ya. Nah, ini monotonic transformation ya, monotonic transformation karena order dari key-nya tetap. Oke, jadi fungsi seperti ini A K pangkat alfa kali B pangkat gamma itu disebut fungsi homothetic. Karena kita tahu fungsi Cobb-Douglas itu fungsi yang homogeneous ya. Homogeneous ya, tergantung apa betanya, homogeneous of degree apa, tergantung apa betanya ya. Tapi dia fungsi yang homothetic, sehingga bisa tetap seperti ini. Contoh yang lain adalah
Misalkan kalau F K L itu dilonkan sama juga ya, lon atau log dari F K L. Ini juga homotetik. Oke. Jadi tetap orderingnya di preserve. Atau misalkan bisa juga ditambah 100 dikali sejuta, apapun juga ya, yang penting si order dari ininya labor kapital dia tetap akan sama. Oke. Dan ini membuat fungsi tersebut tetap homotetik, dan kalau fungsi tersebut homotetik maka ini tetap berlaku. Jadi artinya MRTS ini untuk fungsi yang homotetik MRTS itu bisa ditulis sebagai fungsi dari rasio kapital dan labor, sehingga ini labor, ini kapital, sehingga kalau kita tahu rasio kapital labor ya, maka pada saat itu juga kita akan tahu MRTS sepanjang oke. Jadi di ini U1, U2, bukan U tapi Q. Q1, Q2, Q3, Q4, MRTS di A, di B, di C, di D sama. Ini kalau fungsi tersebut homotetik function. Mungkin sedikit contoh bisa membuat Anda lebih paham ya. Jadi contoh misalkan ada fungsi produksi seperti ini. Lon M tambah A kali K pangkat alfa kali L pangkat beta. Ini fungsi produksi seperti apa ya? Nah, cuman Anda tahu ya. Anda tahu bahwa ini fungsi ini itu adalah homogeneous. Ya enggak? Dan pertama ada transformasi transformasi yang pertama ini ada M menambahkan dengan M dan dia tidak mengganggu ordering kan. Kemudian ada transformasi logaritma dan dia juga tidak mengganggu proses ordering. Dari sini kita tahu bahwa berarti ini fungsi homotetik. Artinya apa? Artinya marginal rate of technical substitution-nya itu pasti bisa ditulis sebagai fungsi dari kapital dan labor. Mari kita tunjukkan. Kita tahu MRTS itu sama dengan min MPL per M PK. Oke, kita cari MPK-nya dulu. MPK sama dengan DQ per DL dulu lah ya. Oke. Turunan kita pakai chain rule. Turunan dari lon yang ada di dalam kurung berarti 1 per yang di dalam kurung. 1 per yang di dalam kurung kan berarti M plus A K pangkat alfa beta. Kemudian baru kita turunkan yang di dalam kurungnya terhadap L.
M konstan, maka tinggal yang ini kan. Terhadap L berarti beta kali A pangkat K pangkat kali K pangkat alpha kali L pangkat beta min 1. Oke, kemudian kita cari MPK-nya, yaitu delta Q per delta K. Sama ya, 1 per M plus A kali K pangkat alpha kali L pangkat beta, baru yang di dalam kurungnya turunan terhadap K. Berarti alpha kali K, alpha kali A pangkat K alpha min 1 kali L pangkat beta. Oke. Kemudian MRTS bagaimana? Kita bagi aja MPL per MPK, dan kalau kita bagi ya, Anda akan lihat bahwa ini hilang, ya enggak? Kemudian ini hilang, kemudian sama persis, jadi L beta hilang, K alpha hilang, sehingga MRTS tetap itu ternyata adalah beta per alpha kali K per L. Ya, MRTS fungsi dari K per L. Nanti kenapa ya? Karena Q adalah fungsi homotetik. Oke, nah konsep yang akan saya bahas selanjutnya itu adalah elasticity of substitution. Saya tadi udah contohkan fungsi CS, yang dimana CS itu saya melakukan melihat bagaimana salah satu parameter CS itu adalah elasticity of substitution ya, dan kita lihat bagaimana kurvatur dari fungsi CS berubah ketika elasticity of substitution-nya saya rubah-rubah. Nah, sekarang saya ingin definisikan lebih detail apa itu elasticity of substitution. Sebenarnya sederhana ya, elasticity of substitution. Jadi elasticity of substitution itu mengukur berapa persen. Jadi karena elasticity ini hitungannya harus persen. Jadi kalau kita punya fungsi produksi KL ya, elasticity of substitution itu mengukur berapa K per L akan berubah seandainya kalau MRTS-nya kita rubah ya. Kalau MRTS-nya kita rubah. Jadi ini adalah hubungan antara MRTS dan rasio capital labor. Cuman dalam persen. Jadi berapa persen? Jadi elasticity of substitution itu mengukur berapa persen rasio K per L berubah kalau MRTS bertambah ya sebesar 1%. K per L itu kadang disebut dengan intensitas faktor ya. Oke. Jadi mungkin saya ilustrasikan seperti ini. Kalau ini labor, ini kapital. Kemudian kita punya sebuah isokuan. Oke. Kemudian kita ambil suatu titik. Oke. Kemudian kita
cari berapa MRTS-nya. Ini MRTS-nya, slope dari ini. Kemudian kita tarik garis dari titik origin, ya. Nah, slope yang ini itu adalah K per L. Sementara slope ini itu MRTS. Ya, MRTS-nya. Kalau ini di titik A. Kalau kita bergerak ke kanan, ya, misalkan kita bergerak ke kanan, oke, misalkan ke titik B. Jadi sepanjang kita bergerak sepanjang kurva isokuan, itu yang jelas MRTS kan berubah. Demikian juga dengan rasio capital labor-nya. Oke. Jadi kita cari berapa MRTS di titik B, slope-nya, kemudian kita tarik garis dari origin ke titik B. Ya. Oke. Nah, ini saya gambar ulang. Oke. Ini MRTS di titik B. Oke. Nah, elasticity of substitution itu mengukur kalau A itu kalau MRTS itu berubah, seberapa responsif si capital labor ini berubah. Itu sederhana sebenarnya. Biasanya sih simbolnya itu sigma. Elasticity of substitution ya. Jadi sigma itu mengukur berapa persen delta dari K per L terhadap persen delta MRTS, ya, atau juga bisa ditulis D K per L per D MRTS dikali MRTS awal dibagi K per L awal, ya, atau bisa juga ditulis sebagai D ln K per L dibagi D ln MRTS. Banyak cara yang menuliskannya. Oke. Ini bisa satu, bisa dua, bisa tiga cara menuliskannya, ya. Oke, mungkin saya sudah menggambar untuk ilustrasi, ya, kasus di mana di sini elasticity of substitution-nya cukup tinggi, ya, yaitu 1,5. Di sini kasus di mana elasticity of substitution-nya rendah, ya, 0,5. Sekarang kita lihat, ya. Kalau misalkan kita ambil garis yang menghubungkan
mungkin garis yang slope-nya 180 lah ya, 160 ya. Jadi ini slope-nya sini. Oke. Di sini juga misalkan 160. Oke. Kemudian kita geser supaya menyentuh, katakanlah, nah ini. Oke. Ini juga ya. Jadi kemudian kita, ini berarti slope-nya sama ya. Kemudian kita tarik garis dari origin. Ini juga kita tarik garis dari origin. Oke. Di ini titik A, di sini titik A juga. Kemudian sekarang kita rubah. Jadi ini kan, ini capital labor ratio-nya kan slope dari ini, slope-nya ya. Sekarang kita rubah, misalkan tadi 100 ke 60, sekarang kita naikin jadi 160 yang di sini ya. 160 yang di sini. Kita berubah jadi 2 kali lipat. Oke. Ini juga. Oke. Kemudian kita geser supaya menyentuh isokan tadi di sini. Ini juga kita geser. Ya. Kemudian kita tarik garis dari origin, katakanlah warna biru. Ini juga kita ini titik B, ini titik B. Oke, nah ini cukup menurut saya untuk mengilustrasikan bahwa asalnya itu MRTS di titik A itu asalnya tadi 100/60 ya, 10/6 atau 5/3 ya. Kemudian berubah MRTS di titik B itu 6/10 atau 3/5. Di sini juga sama, karena tadi menggambar sama. Di sini juga sama, MRTS A itu 5/3, MRTS titik B juga 3/5 kan. Ya, cuman lihat dampaknya terhadap capital labor ratio ya. Pergerakan dari titik A ke titik B itu jauh sekali kalau di sini. Oke. Kalau di sini itu cuman pindah dari sini ke sini aja. Oke. Ini terjadi karena saya udah menggambar kurva isokuan ini pada elastisitasnya, substitusinya 1,5, di sini 0,5. Artinya kalau di sini setiap 1% kenaikan MRTS akan mengakibatkan 1,5% kenaikan capital labor ratio. Oke, kalau ini setiap 1% kenaikan MRTS hanya akan meningkatkan 0,5% perubahan dari capital labor ratio. Oke, jadi di sini ini mengukur seberapa responsif
si fungsi produksi tersebut dalam merespon terhadap perubahan MRTS. Jadi seberapa dia bisa lebih leluasa dalam mensubstitusikannya. Kalau yang ini itu dia relatif lebih leluasa, yang ini relatif enggak. Dan Anda bisa bayangkan pada ekstrim yang lain juga ya, kan kalau elastisitasnya 0 itu Leontief dia sama sekali tidak bisa melakukan substitusi, tetapi pada fungsi produksi linier dia sangat bisa melakukan substitusi, bahkan seperti substitusinya nyaris sempurna. Bagaimana menghitung elasticity of substitution dari sebuah fungsi produksi? Ya, Anda tahu kan bahwa elasticity of substitution itu menghubungkan KL dengan MRTS. Oke, berarti yang tentunya kalau kita punya fungsi produksi, katakanlah Q fungsi dari KL, Anda jadi stepnya ya, pertama Anda cari MRTS-nya ya, dan buat sedemikian rupa manipulasi supaya dia fungsi dari K per L. Misalnya kita bisa tahu dari sini. Oke. Kemudian yang kedua itu di inverse supaya K per L-nya yang menjadi fungsi dari MRTS. Oke. Kemudian cara yang juga yang gampang itu sebenarnya transform menjadi logaritmik. Oke. Yaitu ln K per L sama dengan ln tadi G fungsi dari MRTS. Keempat, turunkan D ln K per L ini terhadap D ln MRTS. Itulah elasticity of substitution. Itu step-stepnya. yang gampang. Contoh misalkan untuk Cobb Douglas kita tahu ya, dari sini bahwa untuk Cobb Douglas itu kita bisa ulang aja lah supaya Anda belajar ya. Kita juga lupa. Jadi Cobb Douglas itu di sini aja. Ya. Cobb Douglas itu Q sama dengan K pangkat alfa kali L pangkat beta. MRTS-nya kita cari MPL-nya itu sama dengan beta kali K pangkat alfa kali L pangkat beta min 1 kan. MPK-nya sama dengan alfa kali K pangkat alfa min 1 kali L pangkat beta. MRTS-nya sama dengan min MPL per MPK, itu kita bagi beta kali K alfa kali L pangkat beta min 1 dibagi alfa kali K pangkat alfa min 1 kali L pangkat beta. Kemudian kita coret yang bisa kita coret, LB kita coret, B nya kita coret, kapital ini kita coret. Berarti MRTS sama dengan min beta per alfa kali K nya pindah ke atas, L nya pindah ke bawah. Oke. Jadi ini sebenarnya sudah step 1, ya enggak? Step 2, balikin K per L sama dengan min alfa per beta kali M RTS. Ini step 2. Step 3, transform menjadi logaritmik. Dua-duanya kita login. Ln K per L sama dengan ln dari min alfa per beta kali MRTS. Oke. Ini kan sama dengan
ln min alpha per beta ditambah ln MRTS. Oke, nanti kita turunkan. Ini udah langkah ke 3. Langkah terakhir, langkah keempat, turunkan terhadap D ln MRTS. Ya, berarti D ln K per L per D ln MRTS sama dengan turunkan si ini terhadap ini berapa? 1. Berarti untuk LS untuk Cobb Douglas elasticity observation itu 1. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nanti Anda bisa melakukannya untuk fungsi produksi lain ya. Misalkan untuk CS Anda bisa tunjukkan ya, nanti di tugas Anda tunjukkan bahwa untuk CS itu elasticity observation-nya itu sigma. Oke.